jenis jikiran apa untuk orang-orang seperti kita dan teman saya itu agar cepat mendapatkan seorang istri. Itu yang pertama. Karena mungkin ya itu kan bagian daripada ikhtiar sebenarnya, Ya, Pak. ya, ya, oke. Yang kedua mungkin ini di luar tema, bagaimana caranya kita membayar hutang kita kepada orang yang mungkin sudah lama tidak ketemu-temu sampai dicari juga nggak ketemu-temu. Nah, solusinya seperti apa kira-kira membayar hutangnya? Apa kita diniatkan dengan memberi orang lain atas dengan niat membayar hutang kepada misalkan kepada orang yang susah sekali kita temukan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana atau jikiran apa agar bisa mendapat jodoh? Yang kedua, bagaimana kalau kiat apa yang harus dilakukan ketika mau membayar hutang sedangkan orangnya itu tidak pernah ditemukan atau dia penanya ini sudah mencari tapi tidak diketemukan, apa yang harus dilakukan? Oke, pertanyaan ketiga, Kang Iyas, yaitu jenis zikir apa agar cepat bisa memperoleh istri. Nah, jadi zikir bilisannya kalau saya mengungkap kisahnya Imam Hasan Al-Basri ketika didatangin oleh tamu, yang tamunya itu mengadukan masalah. Tamu yang pertama itu mengadukan masalah karena gagal panen. Panennya gagal karena kekurangan air. Maka dikasih resepnya suruh beristighfar. Datang lagi tamu yang kedua, Kang Iyas. Tamu yang kedua itu mengadukan masalah, tetapi jenis masalahnya berbeda dengan tamu yang kedua. Tamu yang kedua itu punya penyakit menaun. Apa penyakit menaunnya? Melarat, Kang Iyas. Dari kecil sampai tua kok hidupnya kekurangan terus. Melarat terus. Oleh Imam Hasan Al-Basri dikasih lagi resepnya untuk beristighfar. Datang lagi tamu yang ketiga, jenis masalahnya berbeda dengan tamu dan yang kedua. Tamu yang ketiga itu mengadukan masalah yang dia sudah lama berumah tangga, tapi belum lagi dikasih momongan. Oleh Imam Hasan Al-Basri dikasih istighfar. Nah, akhirnya muridnya penasaran, berani nanya, memberanikan diri nanya sama Imam Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, saya melihat tamu pertama, tamu kedua, tamu ketiga masalahnya beda-beda, kok resepnya sama, suruh istighfar semua. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri membacakan salah satu ayat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dengan beristighfar, yursilis sama'a alaikum midrara. Dengan beristighfar maka Allah akan menurunkan air dari langit. Ini ternyata menjawab tamu yang pertama, yang dia gagal panen karena kekeringan, kurang air. Al-Imam Hasan Al-Basri dilanjut, wa yumdidkum bi amwalin wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan menganugerahkan harta. Dengan beristighfar ternyata Allah akan menganugerahkan banyak harta. Makanya salah satu pintu rizki itu caranya adalah dengan beristighfar. Ini ternyata menjawab masalahnya, aduannya tamu yang kedua. Lah, tamu yang ketiga, wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah juga akan menganugerahkan anak.
ternyata orang yang lama belum dikasih momongan, itu wasilahnya akan bisa dikasih momongan. Salah satu wasilahnya adalah melalui beristighfar. Ini sekaligus menjawab aduan tamu yang ketiga. Nah, pertanyaannya, apakah sama orang yang lama belum punya istri atau perempuan yang belum punya suami, apakah juga sama terapinya dengan istighfar? Kira-kira analoginya gini, Kang. Kalau gelas ditaruh rapi, kira-kira bakal kena debu apa enggak? Taruh gelas atau piring, ditaruh rapi di lemari. Kira-kira bakal kena debu apa enggak? Bakal kena debu. Nah, kalau kita ingin menggunakan gelas atau piring yang ditaruh rapi supaya bisa dimanfaatkan, kira-kira cara pertamanya apa? Dicuci. Nah, istighfar itu sejatinya adalah dicuci. Dengan dicuci menjadi bersih, maka akan bisa dipakai. Maka saya tafa'ulan tabarukan dengan pendekatannya Imam Hasan Al-Basri, termasuk orang yang ingin menghendaki cepat agar cepat dapat pasangan hidup, itu salah satunya istighfar. Berapakah jumlah istighfarnya? Ya kalau bisa jumlahnya lebih banyak, ya lebih baik. Tetapi kalau tidak bisa, minimal dalam setiap waktu sholat, itu kita baca istighfar. Kang Ade mengusulkan 500, ya kurang banyak 500. 5.000 mestinya sih Kang ya. Jadi gini, ya kalau istighfar satu, kalau istilah orang nyuci itu satu ulasan, kira-kira kalau pengen cepet ya agak sering aja. Tetapi tidak hanya itu, Kang. Orang dengan beristighfar itu nanti banyak sekali potensi-potensi anugerah yang Allah berikan. Makanya istighfar itu menandakan bahwa diri kita adalah diri yang dhaif, diri kita adalah diri yang penuh dengan kekhilafan, diri yang penuh dengan kezaliman. Boleh jadi selama ini kita jodohnya belum ketemu, boleh jadi selama ini juga ada hal-hal kezaliman yang pernah kita lakukan. Apa kezalimannya? Boleh jadi kitanya kadang pilih-pilih. Ukur orang harus ideal, sementara diri kitanya tidak mencoba ditumbuhkan menjadi ideal. Rata-rata kan orang untuk ingin dapat istri atau ingin dapat suami kan nuntutnya yang soleh atau soleha. Padahal soleh atau soleha itu akan dijodohkan tadi, Kang. Baju yang bersih ditaruhnya di mana? Di tempat yang bersih pula. Jadi artinya kalau kita ingin menghendaki tadi pasangan yang soleha, sebetulnya mulai sejak dini, mulai sejak sekarang juga bangun kesalehan diri kita. Insya Allah Allah akan mempertemukan jodoh kita. Nah, jadi kalau saya boleh memberi saran, jenis zikir apa agar bisa memperoleh pasangan hidup? Kalau saya tabarukan wa tafa'ulan ke pendekatannya Imam Hasan Al-Basri, yaitu beristighfar. Dan banyak sekali perintah-perintah untuk beristighfar. Beristighfar menandakan dimensi kerendahan hati kita, bahwa kita merasa khilaf, diri kita merasa punya banyak noda, punya banyak dosa, diri kita merasa sering sekali melakukan kezaliman. Nah, masih lanjut, Kang Iyas, bagaimana cara kita untuk membayar hutang kepada orang yang sulit ditemukannya? Pertama, kita harus sebisa mungkin mencari berbagai informasi tentang keberadaan orang itu. Salah satunya adalah dengan mendatangi keluarganya. Nah, kalau ternyata itu juga belum bisa ditemukan, ada istilahnya namanya majhul, sulit dicarinya, sulit diidentifikasi keberadaannya, maka bisa dititipkan kepada keluarganya atau ahli warisnya.
Kalau keluarga dan ahli warisnya juga kita masih sulit menemukan. Sekarang sudah ada media sosial. Kita bisa minta bantuan melalui jejaring media sosial akan keberadaan orang itu yang tujuan kita adalah untuk membayar hutang. Kalau masih juga belum ditemukan lagi, ya sudah, kita sudah mulai membayar hutang dia. Yang kalau ketemu kita berkomitmen kapan saja mau kita bayar, tetapi sebagai gantinya, karena dia keberadaannya sulit diketahui, bayarkan saja ke Baitul Mal, atau dalam hal ini ke lembaga-lembaga yang nyalurin infak, sedekah, atau diberikan ke anak-anak yatim. Nah, apakah tanggungannya lepas? Secara hak adami belum. Tetapi itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk sebisa mungkin nyari keberadaan orang itu secara optimal. Jadi kalau dicari dari berbagai pendekatan ternyata juga masih belum ketemu. Langkah terakhirnya tadi. Nah, kalau ternyata ketemu ke orangnya, ya upayakan tetap bayar lagi. Karena hak adaminya dengan orang yang bersangkutannya. Kira-kira itu Kang Iyas. Selanjutnya